Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini memiliki rentang sejarah. NU Care Lazisnu ini memiliki rentang sejarah. Di tahun 2004 bertepatan dengan 1425 Hijriah, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar NU ke-31. Ini sejarahnya berarti 2004. 2005 secara yuridis formal Lazisnu diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Agama RI nomor 65/2005. 2015 transisi kepengurusan baru SK Pengurus PBNU tentang susunan pengurus harian Lazisnu periode 2015-2020. Jadi memang di PBNU itu ada masa periodenya. Pengurus-pengurus itu tidak seterusnya jadi pengurus Lazisnu. Ada periodenya. 2017 launching gerakan koin NU, kotak infak NU. Masya Allah, ini luar biasa. Bisa membiayai muktamar. Jadi ketika ada launching koin NU, Masya Allah. Andai kata kalian bergerak, ya warga NU itu bergerak memanage koin NU ke masjid-masjid, ke majelis taklim, pengajian-pengajian, waduh kaya NU. 2018 pembentukan Satuan Tugas NU Peduli Kemanusiaan lintas Banom dan lembaga. Jadi di Indonesia ini bahkan di beberapa negara kan banyak kena bencana. Nah, Lazisnu atau NU Care ini punya tim yang juga ikut serta di dalam mengatasi bencana, terutama mengatasi korban-korban bencana alam. Jadi kita selalu hadir. Di mana ada bencana, Lazisnu hadir bersama lembaga-lembaga terkait yang bisa membantu terhadap masyarakat yang ditimpa bencana. 2020, nah ini ya sejarah ini. 2020, nah kita kena pembentukan Satuan Tugas NU Peduli Cegah COVID. Ya, semua lembaga-lembaga itu bergerak di situ. Nah, 2019 sebentar, ini ada 2016 ada 2019. Jadi kita ini memiliki sejarah ya. 2016 itu rebranding Lazisnu menjadi NU Care Lazisnu resmi mendapat izin operasional yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Agama. Sudah menerapkan standar manajemen mutu. Jadi ada manajemen mutu yang memang harus diikuti. 2019 itu launching program 9 Saka Kampung Nusantara. Jadi kita membuat kampung-kampung Nusantara. Ini sejarah Lazisnu atau NU Care di dalam pengelolaannya, dia termasuk manajemen yang ada di NU Care. Kiprah 17 tahun NU Care Lazisnu. Ini banyak ya. Ada 279 cabang tersebar di 29 negara melalui PCI, Pengurus Cabang Istimewa NU. Jadi NU Care ini ya karena institusi NU itu memiliki PCI, Pengurus Cabang Istimewa ada di luar negeri, ya kita membuat cabang-cabang di situ. Kemudian 10.000 relawan, 382.956 donatur
dan ada 35.169.832 penerima manfaat atau yang disebut dengan mustahik di situ. Nah, ini penjelasan tentang tersertifikasi dari ISO ya, dari sudah dapat dari fundraising kurban terbaik 2020, partner zakat favorit Tokopedia, mitra kemaslahatan BPKH terbaik 2020, raih predikat opini WTP program kemaslahatan BPKA, dan sebagai lembaga zakat progresif dan dinamis NU Care atau Lazisno, lembaga zakat terkait dalam penanggulangan dan pencegahan COVID, teraktif ya, lembaga zakat teraktif dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19 sebagai elas unggulan se-Lampung. Ini karena ada beberapa cabang ya, tentunya semua dilaporkan ke Lazisno PBNU. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nah di dalam pengelolaan manajemen zakat infak sedekah ini kita juga harus memiliki program. Di sini ada 5 pilar program NU Care Lazisno. 1, Nusantara terampil. Ini titik tekannya adalah ekonomi. Yang kedua, Nusantara bahagia, kesehatan. Yang ketiga, Nusantara bisa, pendidikan. Yang keempat, Nusantara asri atau lingkungan hidup dan energi. Kemudian yang kelima, Nusantara berkah, dakwah dan kemanusiaan. Nah, ini program-program yang nantinya di breakdown dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang, nah ini ya, kita supaya tahu apa programnya. Program kesehatan KSNU, Klinik Sehat NU. Pendirian klinik kesehatan maupun klinik apung terintegrasi dan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi kita sudah berbuat yang di sini membuat klinik sehat. Kemudian ramah rumah singgah kapital. Pendirian rumah singgah sementara bagi keluarga pasien yang kurang mampu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan, termasuk membuat rumah singgah. Astana Anak Sehat Nusantara, kegiatan intervensi gizi bagi anak stunting dan penyuluhan bagi orang tua anak stunting. Ini penting. Nah, stunting ini berada di antara usia 2 tahun sampai 5 tahun. Iya kan? Stunting itu. Jadi kalau anak itu di usia PAUD, di usia 2 tahun sampai 5 tahun, kemudian kekurangan asupan gizi, dalam arti dia kena stunting, itu biasanya terganggu kesehatannya dan lain-lain. Jadi kalian itu kalau ingin punya anak sehat, mulai umur 2 tahun sampai 5 tahun ini harus ekstra hati-hati. Harus diberi minuman yang bergizi, makanan yang bergizi. Nasibnya seseorang itu secara lahiriah ya di antara umur itu. Nah, makanya ketika umur antara 2 sampai 5 tahun ini harus diperhatikan, dan para relawan harus juga aktif
menangani stunting ini. Kemudian ada Mubisno, mobil kesehatan NU, pengadaan ambulan gratis, mobil perahu, yang untuk perahu itu kan yang ada di daerah laut, di daerah pesisir. Tamasa sunatan masal, kegiatan sunatan masal gratis bagi anak yatim dan duafa. Kemudian mantra masyarakat sehat Nusantara, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ini jadi ketika kita memanage sebuah amil zakat, maka harus memiliki program-program seperti ini. Para hadirin, kemudian program pendidikan. Nah, ini nanti. Apa program pendidikan? Di sini program untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan baik di tingkatan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, Lazisnu PBNU ini memiliki program yang disebut dengan Pesantren, bedah bangun pesantren, bantuan renovasi maupun pembangunan secara sarana dan prasarana pendidikan, baik berupa gedung sekolah, asrama, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah Pesmanu. Wah, ini Pesmanu, pesantren mahasiswa NU. Nah, mudah-mudahan nanti bisa didirikan di sini ya. Ya, kalau bersama-sama insya Allah bisa. Pendirian asrama bagi mahasiswa NU di 15 kampus. Jadi UIN khas ini insya Allah masih belum, karena ya yang diurusi oleh PBNU itu se-Indonesia bahkan sedunia. Besantara, beasiswa anak atau santri Nusantara, beasiswa bagi pelajar hingga mahasiswa duafa, yatim maupun berprestasi. Kemudian berguna, beasiswa guru Nusantara, bantuan pendidikan bagi guru duafa berprestasi baik tingkat SD hingga SMA. Jadi ini kita harus memiliki program yang jelas seperti ini. Kemudian program ekonomi. Nah ini ya. Ada Warnusa, Warung Nusantara, bantuan modal bergulir maupun alat usaha bagi UMKM. Jalanu, Jamaah Nelayan Nusantara, bantuan alat usaha dan pelatihan pra pasca tangkap. Jadi bisa kita memberikan bantuan alat jaring, pancing, dan lain sebagainya. Dahtera, Jamaah Petani Nusantara, bantuan alat usaha dan pelatihan pra atau pasca panen. Nah, ini sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan terutama oleh anak-anak muda di bidang pertanian. Kalau kami sendiri kan menggerakkan namanya Rumah Pangan Lestari. Jadi ada yang kan sampai tanah-tanah kosong di pinggir-pinggir rumah itu mubadzir. Jadi ada gerakan Rumah Pangan Lestari. Bina Ternak Nusantara, bantuan bibit ternak, pakan, kandang, dan pelatihan upgrading skill. Nah itu penting. Bahkan kami itu ada gagasan untuk membuat integrated farming. Jadi ada peternakan, kemudian ada ikan, dan juga ada tanaman-tanaman sayur dan lain sebagainya. Yang kesemuanya bisa dimanfaatkan, kotoran ternaknya dimanfaatkan untuk pupuk, dan limbah-limbah lainnya juga bisa dimanfaatkan untuk
tanaman dan juga ikan ternak. Karyabel, karya difabel, pelatihan, upgrading skill dan dukungan modal alat usaha bagi difabel, itu penting. Para hadirin, nah, kemudian program dakwah dan kemanusiaan. Ini harus, jadi kalian itu nanti kalau jadi amil, jadi pengurus amil zakat harus memiliki program-program atau kreativitas program seperti ini, ya. Dakwah dan kemanusiaan. NUPB, NU peduli bencana. Bantuan tanggap darurat bencana, transisi, recovery dan mitigasi. Nah, ini penting. Saya ini ingin melatih anak-anak muda memiliki skill di bidang mitigasi, ya, recovery dan trauma healing, itu penting. Ini ada pelatihannya. Kemarin saya sudah melakukan beberapa angkatan kemarin di Pasir Putih. Cuma harus di tempat yang strategis gitu. Nah, kalau kami dengan teman-teman itu anak-anak muda bawa tenda, nginep di Pasir Putih, kita training tentang trauma healing, tentang mitigasi, tentang bagaimana penanganan bencana. Harus ada tempat khusus. Ya, kalau di kelas ini nanti ada kesepakatan, ya monggo. Kalau umpamanya waktu libur bisa cukup 2 hari 1 malam, insyaallah cukup. Ada sanadi, santri mengabdi, gitu. Aktivitas pengiriman aktivis dakwah di pedalaman. Ya, dikirim anak-anak itu ke daerah-daerah pedalaman. Di daerah Sumatera, Kalimantan itu masih banyak, ya, orang-orang yang belum mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, kita kirim, ya, kalau nanti dari mahasiswa yang ada di sini mau daftar, monggo. Bersama masyarakat pedalaman, bisa ke Papua. Berdua bedah rumah du'afa, gitu. Bantuan renovasi pembangunan rumah du'afa atau korban bencana. Nah, kami di Jember itu bekerja sama dengan TNI, gitu. Jadi enak kalau dengan teman-teman TNI itu. Nusaku, Nusantara berkorban. Wah, ini penting ini. Jadi di masa Idul Adha, korban Lazisno Care ini, NU Care, tidak hanya diberikan ke masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan diberikan kepada masyarakat juga yang ada di luar negeri, terutama yang ditimpa musibah perang, masyarakatnya tertindas, kering, kemiskinan dan lain sebagainya. Berberkah, berbagi berkah, santunan berupa uang maupun logistik bagi mustahik. Dan setiap Jumat pasti teman-teman PBNU itu memberikan santunan dan mengeluarkan untuk makan para mustahik.